Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat studi kasus untuk guru kelas 5 PPG guru tertentu piloting 2. Yang saya contohkan ini hanyalah bahan referensi untuk dapat dijadikan studi kasus nih Bapak Ibu Guru. Kita langsung ke referensinya saja atau ke contohnya saja, yaitu studi kasus PPG guru tertentu untuk guru kelas 5 dengan pertanyaan yang sama. Yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Yang keempat, pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawabannya, pertanyaan yang pertama adalah permasalahan yang pernah saya hadapi adalah hasil belajar siswa pada materi IPAS sifat-sifat cahaya, khususnya di siswa kelas 5 SD Negeri Kaliurang II. Ini masih rendah karena siswa kurang fokus ketika guru menyampaikan materi dan belum sepenuhnya menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Jadi di sini guru hanya ceramah nih Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa untuk membantu penerapan konsep-konsep IPA sehingga siswa menjadi pasif dan cepat merasa bosan. Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah untuk memperbaiki proses hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran IPA serta memberikan pengalaman bermakna pada siswa, yaitu dengan cara menggunakan model pembelajaran experiential learning, di mana model ini adalah belajar sebagai proses membangun pemahaman melalui transformasi pengalaman. Artinya, dalam proses belajar tersebut, peserta didik aktif dalam mengolah pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Kemudian tahapannya seperti apa? Tahapan dalam model experiential learning ini yang pertama adalah concrete experience, di mana pada tahap ini guru memberikan pertanyaan stimulasi kepada siswa, di mana melalui tanya jawab tersebut guru menggali pengetahuan awal peserta didik dengan pertanyaan stimulasi yang memungkinkan siswa menemukan pengalamannya masing-masing. Siswa juga melakukan pengamatan secara langsung yang ada di lingkungan mengenai cahaya dan sifatnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu observasi refleksi, di mana siswa merefleksikan hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan yang siswa miliki. Kemudian siswa berdiskusi dengan anggotanya masing-masing mengenai apa yang telah ditemukan dalam pengamatan tersebut. Kemudian pada tahap selanjutnya nanti siswa pada abstract conceptualization, di sini siswa mengkonseptualisasikan apa yang telah diamati dari yang konkret menjadi abstrak, dan tahap ini sebagai tahap penyimpulan sementara siswa, di mana pada tahap ini guru memberikan penjelasan mengenai sifat cahaya. Kemudian tahap terakhir ini adalah eksperimen aktif, di mana siswa melakukan percobaan aktif, yaitu secara berkelompok melakukan percobaan dengan membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya ya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan dengan penggunaan media yang sederhana. Misalnya dengan bantuan baterai, Bapak Ibu Guru. Kemudian hasil dari upaya tersebut dalam proses pembelajaran menggunakan model experiential learning, sikap siswa sudah melaksanakan kerjasama yang baik dalam melakukan kerja kelompok. Hal tersebut dapat dibuktikan di sini bahwa siswa aktif dalam tahap pertamanya, yaitu pengalaman konkret di mana setiap anggota kelompok saling berdiskusi dan berinteraksi dalam melakukan pengamatan mengenai sifat cahaya di sekitar lingkunganku. Di mana dalam melakukan percobaan tentang sifat cahaya secara sederhana, setiap anggota kelompok dapat bekerja sama dengan melakukan tugas sesuai kesepakatan, saling berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas, dan saling menghargai teman, sehingga hasil belajar siswa tentang sifat-sifat cahaya ini juga meningkat. Dibuktikan dengan hasil tes evaluasi siswa, di mana KKM
bisa melampaui KKM. Misalkan kalau KKM terendahnya 70, ternyata beberapa siswa setelah melakukan model pembelajaran ini nilainya menjadi di atas 70. Pengalaman berharga yang bisa saya petik adalah ternyata kita sebagai guru juga harus terus mengupgrade pengetahuan kita nih Bapak Ibu guru tentang proses pembelajaran. Tentang model pembelajaran ternyata bukan hanya PJBL atau PBL, kita bisa menerapkan model experiential learning khususnya untuk mata pelajaran IPAS di mana melalui model pembelajaran ini membuat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan siswa pada mata pelajaran IPA meningkat dengan baik selama proses pembelajaran dimulai. Peserta didik juga menjadi lebih efektif, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Itu satu contoh tentang studi kasus, nggih, Bapak Ibu Guru. Kemudian contoh berikutnya dengan pertanyaan yang sama, saya langsung ke jawabannya saja, nggih, di mana permasalahan yang saya hadapi adalah penerapan budaya literasi di SD Negeri Kaliurang II masih rendah. Dilihat dari penurunan nilai literasi pada ANBK tahun lalu atau tahun 2023. Penyebabnya karena rendahnya dukungan orang tua wali siswa akan budaya literasi ketika siswa sudah berada di rumah. Tentunya siswa ketika sudah berada di rumah yang dipegang bukan buku nih Bapak Ibu Guru tetapi handphone atau smartphone untuk bermain game. Kemudian rendahnya minat baca siswa. Kurangnya referensi guru akan wawasan literasi, lemahnya penggunaan ICT yang dilakukan guru ketika pembelajaran, dan minimnya tenaga perpustakaan sehingga menghambat berkembangnya literasi di SD Negeri Kaliurang II. Kemudian upaya apa yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Adalah saya mencari tahu akar permasalahannya terlebih dahulu, di mana dengan melakukan komunikasi dengan wali siswa untuk mendukung penuh gerakan literasi ketika sudah di rumah. Jadi kita mengajak siswa untuk mendukung program sekolah ini. Jadi di rumah pun kita tidak lepas dari pengaruh orang tua juga nih Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus berkomunikasi secara berkelanjutan mengenai program literasi ini. Kemudian berikutnya menumbuhkan minat membaca siswa di mana dalam kegiatan membaca bagi siswa tidak hanya dilakukan pada saat pembelajaran di kelas, melainkan dapat dilakukan di perpustakaan sekolah pada waktu luang atau waktu istirahat atau kegiatan membaca sebelum jam pelajaran dimulai pada pojok kelas baca. Kemudian, guru bersama kepala sekolah dan rekan sejawat membentuk komunitas belajar untuk terus mengembangkan budaya literasi di sekolah dan mampu bersinergi dengan internet dan laptop dalam pembelajarannya, seperti video pembelajaran, menggunakan PowerPoint, maupun soal evaluasi bukan hanya dari kertas saja, tetapi bisa juga melalui aplikasi Quizzes dan lain-lain. Kemudian, guru bersama kepala sekolah dan rekan sejawat juga menggalakkan gerakan literasi sekolah dan menciptakan budaya literasi seperti membuat pojok baca di masing-masing kelas, mencari bantuan buku-buku bacaan yang memadai, dan membuat jadwal piket untuk menjadi petugas perpustakaan. Dan ternyata memang kemarin kita juga mencari bantuan tentang buku-buku bacaan yang menarik dan kita memperolehnya dari ada taman baca yang memberikan bantuan buku bacaan yang menarik seperti buku-buku kartun, cerita kartun, dan sebagainya. Itu memang kita kemarin dapat bantuan. Kemudian hasil dari upaya tersebut adalah siswa mulai tertarik dalam kegiatan membaca atau literasi. Siswa juga mulai membaca buku apa saja yang sudah mereka atau menulis buku apa saja yang sudah mereka baca pada jurnal membaca. Kemudian, guru bersama kepala sekolah dan rekan sejawat juga meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran melalui komunitas belajar sehingga kemampuan dalam menanamkan budaya literasi dan pembelajaran berbasis ICT juga meningkat, serta adanya bentuk kerjasama dengan orang tua wali siswa dalam menyukseskan literasi atau budaya literasi ini.
Kemudian pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah saya sebagai guru terus melakukan upaya perbaikan proses pembelajaran seperti menggunakan berbagai media pembelajaran, strategi pembelajaran yang menarik, guru terus belajar dalam menerapkan proses pembelajaran ICT, guru mengajak orang tua untuk bekerja sama guna mendorong keberhasilan budaya gerakan literasi, guru juga terlibat aktif dalam komunitas belajar, untuk menggalakkan kembali gerakan literasi sekolah melalui pojok baca di kelas masing-masing. Kemudian, studi kasus berikutnya saya juga berikan contoh nggih Bapak Ibu guru. Di sini ada permasalahan yang pernah saya hadapi adalah hasil belajar matematika siswa rendah karena pembelajaran matematika saat ini hanya menjelaskan rumus dan proses pengerjaannya saja. Sehingga proses pembelajaran matematika cenderung membosankan. Media pembelajaran yang digunakan biasanya berupa PowerPoint atau bahkan hanya menggunakan buku pendamping saja, di mana berarti kita menjelaskan matematika tersebut modelnya adalah ceramah atau metodenya ceramah. Kemudian upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu melalui metode bercerita atau storytelling, di mana storytelling merupakan salah satu bentuk komunikasi sederhana atau mudah dimengerti dan efektif untuk pertumbuhan saraf otak yang baik diterapkan pada siswa SD kelas 5, di mana pada usia tersebut siswa sedang mengalami pertumbuhan. Di dalam storytelling ini yang digunakan adalah cerita rakyat Timun Mas, di mana cerita ini berasal dari Jawa Tengah, nggih Bapak Ibu guru, dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dan disampaikan secara lisan. Di mana berarti metode storytelling ini termasuk juga karena menggunakan cerita rakyat Timun Mas bisa juga masuk melalui pendekatan culturally responsive teaching. Cerita tersebut dikaitkan dengan mata pelajaran matematika, materi perbandingan dua besaran, di mana pembelajaran materi ini bertujuan agar siswa dapat membaca tanda waktu, menjelaskan satuan debit, dapat menuliskan dan menjelaskan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian hasil dari upaya tersebut adalah adanya peningkatan pada hasil belajar matematika siswa, di mana storytelling ini membuat siswa tidak hanya melihat tulisan atau angka saja, tetapi juga dapat melatih daya tangkap dan konsentrasi siswa. Penggunaan naskah storytelling bisa dilakukan lebih dari satu orang, kemudian guru juga dapat meminta bantuan rekan sejawat ataupun siswa untuk melakukan adegan-adegan di dalam naskah. Jadi seperti bermain peran, seperti itu nggih Bapak Ibu guru, sehingga siswa dapat menangkap dengan jelas maksud dari cerita dan materi yang disampaikan. Kemudian pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat naskah cerita storytelling Timun Emas yang dikaitkan dengan mata pelajaran matematika. Dengan melihat beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang ada di internet, ternyata dalam pembuatannya juga terdapat kekurangan dan kelebihan dari naskah storytelling, seperti siswa tidak hanya melihat tulisan dan angka saja, tetapi juga dapat melatih daya tangkap dan konsentrasi anak, serta kekurangannya di mana naskah storytelling ini tidak dibuat dalam bentuk cetak, sehingga siswa tidak dapat membaca kembali cerita yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian saya berikan contoh lagi, di sini ada permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Permasalahan yang pernah saya hadapi adalah beberapa siswa dalam membuat sebuah gambar belum memiliki jiwa kreativitas dalam dirinya. Kebanyakan dari temannya ketika menggambar itu mencontek ide temannya atau melihat dulu bagaimana bentuk gambaran temannya sehingga baru menggambar. Misal nih, ada teman yang menggambar kelinci, kemudian atau disuruh menggambar sebuah peternakan. Satu teman itu menggambar domba, kan padahal peternakan bukan hanya domba nggih Bapak Ibu guru. Jadi teman yang lain melihat, "Oh, itu peternakan domba. Oke, saya akan membuat peternakan domba juga, cuman mau saya buat seperti sound sheep," seperti itu. Jadi di sini anak-anak terinspirasi ke siswa dulu kayak gitu. Jadi
kreativitasnya mungkin jadi kurang. Kemudian guru dalam menjelaskan sebuah materi SPDP juga dengan metode yang kurang menarik dapat memberi efek pada anak yaitu bosan. Hal tersebut dapat membuat kognitif pada anak menjadi kurang memahami materi yang dijelaskan. Kemudian upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah mencari akar permasalahannya dahulu, yaitu salah satunya kemampuan saya sendiri atau SDM-nya nggih Bapak Ibu guru. Jadi ada beberapa yang harus sekolah perhatikan dalam menciptakan SDM yang berkompeten agar peserta didik dapat memahami isi dari profil pelajar Pancasila, seperti peran sekolah sebagai pemimpin, di mana kepala sekolah harus memulai memprioritaskan energi dan waktu untuk membuat perencanaan, pendampingan, serta refleksi bagi siswa, guru, dan wali siswa, membuat program sekolah yang kolaboratif dengan guru kelas, guru mapel, dan siswa yang dapat menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Kemudian memulai praktik baik, sekolah memberikan dorongan serta dukungan terhadap guru agar dapat melakukan praktik berbagi kepada guru-guru yang lain melalui komunitas belajar. Di mana di dalam komunitas belajar ini, saya dan guru-guru yang lain mulai berbagi praktik baik tentang apapun yang sudah dilakukan, begitu, dan saling mengkoreksi satu sama lain atau memberikan refleksi dalam pembelajaran atau memberikan umpan balik dalam pembelajaran dan melakukan proyek yang sesuai kebutuhan siswa. Kemudian di sini juga di dalam komunitas belajar juga kita berkolaborasi, membiasakan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian saya sebagai guru menggunakan beberapa variasi model dan pendekatan pembelajaran seperti pendekatan inquiry, kooperatif, model pembelajaran PBL, PJBL, dan lain-lain. Hasil dari upaya tersebut adalah siswa dapat meningkatkan kemampuan dan membangun kreativitas melalui pembelajaran inquiry, peningkatan kemampuan berpikir, dan kooperatif, di mana siswa mulai dapat menggambar sesuai keinginan dan kreativitasnya, bukan lagi melihat gambar temannya. Kemudian, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam pelaksanaannya saya sebagai guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat perencanaan, pendampingan, serta refleksi pada siswa, guru, dan wali siswa melalui komunitas belajar sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Di mana dari pengalaman tersebut kita dapat berbagi praktik baik, pembelajaran yang sudah saya laksanakan yang sesuai dengan model pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kemudian kita saling bertukar pendapat ketika ada masalah di kelasnya. Ketika kita juga bercerita di dalam komunitas belajar tersebut terkait kelemahan atau kekurangan dari kreativitas anak-anak pada materi SPDP khususnya. Seperti itu nih Bapak Ibu guru, beberapa contoh studi kasus untuk guru kelas 5, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.